bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan X Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara konfigurasi auto backup konfigurasi atau melakukan backup config secara otomatis pada FortiGate melalui atau menggunakan FTP. Jadi di sini saya perlihatkan dulu. Sini terdapat FortiGate yang terhubung ke FTP server. Jadi di sini ada dua cara yang akan kita lakukan dalam melakukan backup otomatis konfigurasi pada FortiGate, yaitu melalui CLI dan juga melalui web GUI. Oke, langsung saja. Yang pertama saya akan setting dulu untuk FTP servernya. Nah, di sini FTP server saya menggunakan FileZilla. Nah, di sini kita buka di bagian share, kita install dulu untuk FileZilla-nya. Oke, seperti ini, menggunakan port 14147. Kemudian kita next saja. Kemudian di sini kita matikan saja untuk start interface terlebih dahulu. Kemudian kita install. Nah, di sini sudah komplit. Nah, berikutnya kita buka untuk FileZilla server interface. Ini sepertinya ada yang salah untuk portnya, jadi kita coba di sini connect to server. Nah, di sini portnya tadi menggunakan port 14147 seperti ini, sesuai pada saat kita melakukan instalasi di awal. Oh ya, ini juga masih ada yang salah. Harusnya di sini menggunakan localhost seperti ini. Nah, di sini sudah log on menggunakan localhost dan port 14147 seperti ini. Oke. Nah, di sini saya akan perlihatkan untuk IP dari FTP server ini. Nah, di sini menggunakan IP 192.168.10.2, gateway ke 192.168.10.1. Kita coba ping ke gateway. Oke, berhasil. Nah, di sini setelah sudah muncul log on seperti ini untuk FileZilla servernya, berikutnya kita edit di menu edit seperti ini, lalu masuk ke user, lalu di bagian general kita create sebuah user di sini. Nah, kita tinggal klik add. Nah, misalnya di sini saya berikan usernya IEZ seperti ini. Kemudian oke. Nah, di sini sudah tercentang enable account. Kemudian kita bisa set untuk passwordnya. Ini, nah, misalnya saya berikan passwordnya itu misalnya, sebentar, misalnya IEZ123. Passwordnya misalnya IEZ123 seperti ini. Saya copy, paste di sini. Oke. Nah, berarti untuk user kita sudah selesai. Berikutnya kita menuju ke share folder. Nah, di share folder ini kita tinggal add seperti ini. Tapi sebelum kita add, kita cancel dulu. Sebelum kita add, kita sebaiknya membuat sebuah folder terlebih dahulu di FTP server ini. Nah, kita masuk di Explore dari Windows-nya. Di sini saya akan buat sebuah folder tempat menyimpan backup configuration seperti ini, namanya backup configuration. Nah, kemudian kita kembali ke FileZilla server, di menu share folder, lalu add, lalu di sini saya akan ambil untuk
backup configuration, folder yang baru saya buat, kemudian oke. Nah, setelah itu sini kita bisa centang saja seperti ini semuanya, kemudian kita oke. Nah, sini done sending account setting seperti ini. Oke, di sini folder backup configuration masih kosong. Nah, berikutnya kita menuju ke FortiGate untuk melakukan konfigurasi. Sini saya akan buka untuk FortiGate-nya. Saya perkecil dulu. Oke, yang pertama di sini saya akan perlihatkan di bagian interface. Nah, di sini port 1 yang mengarah ke internet sebelumnya sudah saya set. Tinggal akan saya tambahkan deskripsi atau alias dan juga settingan LLDP-nya. Nah, di sini misalnya saya berikan namanya to internet, role-nya 1. Nah, settingan LLDP-nya seperti ini, port 1. Kemudian saya oke. Saya perkecil dulu. Nah, setelah itu saya akan set untuk yang port 2 yang mengarah ke FTP server. Sini to local seperti ini. Lalu saya akan set 10 10 10 2. Oke, seperti ini. Kemudian tinggal di oke. Nah, berikutnya saya akan buat untuk static root. Kenapa kita membutuhkan konfigurasi routing ke arah internet? Karena nanti kita harus melakukan setting atau konfigurasi waktu dan tanggal pada FortiGate ini, karena berhubungan dengan scheduler dan juga interval yang akan kita buat pada script pada saat melakukan auto backup configuration seperti ini. Lalu saya masukkan untuk yang to internet. Lalu di sini ke gateway dari SP. Kemudian di sini karena FortiGate dan FTP server tidak berada dalam satu network yang sama dan harus melewati router yang ada di lokalan dari FTP server, maka kita harus membuat juga static root di sini ke network dari FTP server agar FortiGate ini dapat terhubung ke FTP server. Sini saya masukkan network dari FTP servernya seperti ini 192.168.10.0/24. Lalu di sini saya masukkan gateway-nya yaitu IP yang berada di router lokal ini seperti ini. Nah, di sini otomatis interface-nya mengarah ke port 2 dari FortiGate yang terhubung ke router lokal. Oke, kemudian kita oke. Nah, di sini kita coba testing dulu ke FTP server.
exe ping 192.168.10.2. Oke, di sini sudah replay ke FTP server. Oke, berikutnya kita menuju ke settingan sistem dari FortiGate-nya, kemudian di bagian setting. Nah, lalu di sini kita akan set jamnya. Kita lihat di sini tanggal dan jamnya masih beda. Di sini kita bisa lihat di jam komputer saya itu sudah jam 12:17 malam, tanggal 23 Januari 2021. Sementara di FortiGate-nya masih tanggal 22 Januari 2021 pukul 8:17 pagi. Nah, jadi di sini kita ubah untuk time zone-nya. Karena saya berada di Makassar, maka saya menggunakan yang GMT +8. Lalu di sini setup device as local entity server kita aktifkan. Lalu listen on interface-nya yaitu interface port 1 yang mengarah ke internet. Nah, di sini kita setting internet port 1 seperti ini. Kemudian tinggal di apply. Nah, seperti ini settingannya, tinggal di apply. Oke, sudah di save. Nah, di sini kita bisa lihat jam dan tanggal sudah sesuai, sudah sama dengan tanggal dan jam dari komputer saya. Nah, berikutnya di sini kita akan menuju ke cara konfigurasi auto backup pada FortiGate menggunakan FTP. Nah, di sini yang pertama saya akan perlihatkan dulu cara konfigurasi auto backup config di FortiGate-nya melalui web GUI. Jadi kita menuju ke menu Security Fabric, lalu Automation, kemudian Create New. Tunggu, saya geser dulu sambil saya buka juga untuk yang FTP servernya. Nah, setelah itu, setelah create new di FortiGate-nya, untuk automation-nya kita masukkan namanya misalnya auto backup config seperti ini. Lalu pilih schedule. Lalu frekuensinya ini terserah kalian, bisa menggunakan bisa berdasarkan setiap jam atau setiap hari atau mingguan atau bulanan. Nah, karena di sini kalau saya menggunakan misalnya mingguan, maka pada saat saya melakukan setting di automation ini, maka 1 minggu ke depan baru FortiGate ini akan membackup. Nah, kita tidak mungkin menunggu di video ini selama 1 minggu. Jadi di sini saya akan menggunakan hourly. Lalu trigger minute di sini maksudnya adalah di menit keberapa dalam 1 jam tersebut FortiGate ini akan melakukan backup. Nah, kalau daily kita bisa menggunakan di jam berapa dan di menit keberapa. Kalau menggunakan yang weekly bisa menentukan setiap hari apa ingin dilakukan backup dan di jam berapa serta di menit keberapa. Jika menggunakan monthly bisa ditentukan tanggalnya, tanggal berapa, di jam berapa, dan di menit keberapa. Nah, misalnya di sini saya gunakan hourly. Lalu trigger minute-nya itu misalnya karena di jam komputer saya sudah di menit ke-20. Misalnya di sini saya akan masukkan menit ke-21. Lalu CLI script-nya di sini saya masukkan name-nya misalnya auto backup seperti ini. Lalu CLI script-nya yaitu execute backup config FTP. Lalu execute backup config FTP misalnya, lalu nama dari nama file yang akan terbackup, misalnya di sini saya berikan nama FortiGate.conf.
lalu spasi IP dari FTP servernya. Nah, di sini IP-nya adalah seperti ini, 192.168.10.2. Nah, di sini kita masukkan 192.168.10.2, kemudian spasi. Nah, setelah spasi di sini, setelah IP berikutnya adalah username dari FTP servernya. Nah, di sini username-nya adalah sesuai yang sudah kita buat tadi. Username-nya adalah AYZ. Lalu spasi password dari FTP servernya. Nah, sesuai yang saya perlihatkan di awal video, password dari FTP server FileZilla ini adalah AYZ123 seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat di jam komputer saya sudah jam 00.22. Jadi di sini saya ubah dulu ke 23 agar pada saat saya oke di sini, otomatis pada saat di sini sudah di menit ke-23, maka otomatis script ini akan berjalan dan melakukan backup. Nah, kita tunggu di sini. Kita tunggu sampai di menit ke-23. Nah, kita bisa lihat di sini sudah ter-backup seperti ini secara otomatis. Nah, di sini filenya sudah muncul seperti ini, sesuai dengan nama yang saya buat di script ini, yaitu fortigetku.conf. Conf juga muncul di folder backup configuration ini seperti ini. Dan kita bisa lihat di sini di FileZilla-nya muncul log seperti ini yang menyatakan bahwa FortiGate ini melakukan koneksi FTP ke FileZilla ini dengan memasukkan username dan password yang benar, kemudian login dan melakukan transfer file fortigetku.conf seperti ini. Nah, kita bisa lihat juga di sini di bagian automation. Kita keluar lagi di menu automation. Nah, di sini last trigger time-nya adalah 23 Januari 2021 sesuai dengan date modify file yang ada di FTP server ini, 23 Januari 2021 jam 12.23. Nah, di sini kita bisa lihat jamnya di last trigger time dari FortiGate-nya adalah 0023 seperti ini. Oke, 0023. Nah, itu tadi cara melakukan auto backup config melalui web GUI dari FortiGate menggunakan automation. Nah, di sini saya hapus lagi untuk config scriptnya. Nah, sekarang kita akan melakukan config script dari FortiGate ini menggunakan CLI. Nah, ini akan saya hapus dulu filenya. Nah, kali ini saya akan buka untuk CLI-nya, CLI dari FortiGate ini. Saya set dulu untuk memperbesar tampilan hurufnya. Nah, di sini sudah lumayan besar, sudah bisa dilihat. Oke, sekarang saya akan login via CLI ke FortiGate-nya. Nah, sekarang caranya adalah kita tinggal melakukan konfigurasi config system auto script seperti ini. Nah, kemudian kita ketikkan edit auto, terserah kalian ingin memberikan nama apa, auto backup config misalnya. Nah, di sini otomatis new entry auto backup config added. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan lakukan setting di dalam auto backup config ini, script-script apa saja yang ingin dimasukkan. Nah, misalnya di sini saya set dulu untuk intervalnya. Nah, di sini interval kita bisa masukkan setiap berapa detik. Nah, jadi kalau kalian ingin backupnya berjalan misalnya setiap 24 jam, maka 24 jam itu adalah 86.400 detik seperti itu.
Kalau 1 jam berarti 3600 detik. Nah, kalau 1 menit berarti setiap 60 detik. Nah, misalnya di sini saya set setiap 5 detik agar lebih cepat dan lebih jelas. Nah, saya set intervalnya misalnya setiap 5 detik. Lalu di sini saya set untuk repeatnya. Nah, jadi repeat ini maksudnya akan melakukan backupnya itu berapa kali. Nah, defaultnya adalah 1 kali. Nah, walaupun kita sudah set intervalnya 5 detik, tapi kalau kita masih menggunakan default 1 kali, maka otomatis interval ini tidak ngaruh. Dia hanya akan melakukan backup sebanyak 1 kali. Nah, agar intervalnya bisa berjalan, kita set saja repeatnya 0. Jadi dia akan terus mengulang melakukan backup setiap 5 detik. Seperti itu. Jadi kita set repeatnya 0. Lalu kita set start auto, lalu kita set script. Nah, kita masukkan scriptnya, jangan lupa tanda kutip 2 seperti ini. Nah, script yang sudah kita gunakan di awal pada saat melakukan konfigurasi backup config via web GUI dari FortiGate. Jadi sama saja untuk scriptnya, execute backup spasi config, lalu namanya misalnya FortiGate q.conf, nama file yang akan terbentuk, lalu IP dari si FTP server ini. Nah, di sini kita masukkan 192.168.10.2, lalu usernya. Di sini user dari FileZilla-nya atau FTP servernya adalah AYZ, dan passwordnya adalah AYZ123 seperti di awal video. Nah, kemudian jangan lupa untuk membalas tanda kutip awal dengan tanda kutip di akhir dari script seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, pada saat saya mengetikkan next atau end untuk keluar dari konfigurasi ini, kita lihat show dulu. Pada saat saya end, maka otomatis di sini akan terbentuk dan terkoneksi, FortiGate-nya akan terkoneksi ke FileZilla server ini. Misalnya sini saya end. Oh iya, sorry, di sini ada yang salah. Saya tidak menggunakan, harusnya di sini ada FTP. Sorry, kita ulang. Config system auto script. Delete dulu. Delete auto backup config. Jadi ada yang salah dari scriptnya. Nah, di sini kemudian kita buat lagi auto backup config, set interval 5 detik, set repeat 0, set start auto, lalu set script, execute backup config, kemudian FTP ini yang terlupakan, lalu FortiGate, nama filenya FortiGate q.conf, lalu IP dari FileZilla-nya atau IP dari FTP servernya, lalu user dari FileZilla server dan passwordnya. Kemudian kita tutup kutip seperti ini. Nah, di sini sudah selesai. Nah, ini yang script yang benar. Pada saat saya keluar dari konfigurasi ini, otomatis akan langsung terbentuk file config dari FortiGate-nya dengan nama FortiGate q.conf. Saya coba end. Nah, di sini langsung terkoneksi dan di sini muncul FortiGate q.conf. Dan dalam 5 detik kita akan lihat di sini. Di sini masih 3510. Nah, di sini terkoneksi lagi nih di 3516. Seperti ini. Nah, kita tunggu 5 detik lagi. Nah, 16, 5 detik, 3522. Tunggu lagi di 29. Nah, seperti ini.
setiap 5 detik akan melakukan backup. Nah, misalnya di sini saya hapus. 5 detik kemudian akan terbentuk lagi filenya. Nah, seperti ini. Ini saya hapus lagi. 5 detik kemudian akan terbentuk lagi. Nah, seperti ini. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi setiap kita melakukan sebuah konfigurasi di FortiGate, maka sesuai dengan interval yang kita sesuaikan di sini akan selalu terbentuk filenya, akan selalu diupdate konfigurasi dari backup config FortiGate-nya. Oke. Jadi seperti itu untuk konfigurasi auto backup config dari FortiGate menggunakan FTP ke FTP server, dimana di FTP servernya saya menggunakan FileZilla. Oke, demikian tadi tutorial dari AS Channel. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari AS Channel. AS Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.